Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pekan keempat ini, pada mata kuliah Pasar Modal Syariah, kita akan membahas konsep dan perkembangan pasar modal syariah. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitrah Aisyah Awahah. Di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dan perkembangan pasar modal syariah itu sendiri. Baik, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu konsep pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Jadi kegiatan pasar modal syariah ini tidak jauh berbeda dengan pasar modal konvensional. Hanya saja yang membedakan itu nanti produk dan mekanisme transaksinya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kegiatan pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan kegiatan di pasar modal syariah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Sebelumnya ini ada dua peran penting pasar modal syariah itu. Yang pertama, pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Jadi perusahaan yang membutuhkan pendanaan lebih, dia bisa menerbitkan efek syariah. Yang kedua, sebagai sarana investasi efek syariah bagi para investor. Seperti itu. Kemudian next kita lanjut ke yang kedua, yaitu sejarah pasar modal syariah. Pada tanggal 3 Juli 1997, pasar modal syariah di Indonesia ini dimulai dengan diterbitkannya Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2000, lahirlah Jakarta Islamic Index, di mana tujuan dari Jakarta Islamic Index ini untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Nah, dengan hadirnya indeks tersebut, para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sebagai sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pada tanggal 18 April 2001, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasanya disingkat DSN MUI mengeluarkan Fatwa nomor 20 DSN MUI 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Kemudian pada bulan September 2000 lahirlah instrumen investasi syariah, yaitu obligasi syariah PT Indosat Tbk. Nah, obligasi syariah pertama ini menggunakan akad mudharabah. Kemudian yang pada tanggal 14 Maret 2003 sejarah pasar modal syariah juga ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal tersebut, di mana perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI. Nah, MOU ini menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal syariah berbasis syariah di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 2006, Bapepam LK ini menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah. Nah, jadi dikeluarkanlah
regulasi pasar modal syariah ini yang IXA 13 dan IXA 14. Seperti itu tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Kemudian pada tahun 2007 muncullah regulasi pasar modal syariah yang kedua yaitu K1 Desember. Di mana tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah dan diikuti dengan peluncuran daftar efek syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007. Kemudian pada tanggal 17 Mei 2008 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau disingkat SBSN. SBSN ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Seperti itu. Selain itu, pada tanggal 12 Mei pada tahun 2011 itu muncullah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISI) dan Syariah Online Trading System atau SOTS, di mana Indeks Saham Syariah Indonesia ini berfungsi untuk menghitung pergerakan saham yang ada dalam daftar efek syariah, yang berisi ratusan saham berkategori syariah. Kemudian SOTS ini pertama kali diluncurkan oleh perusahaan efek Indo Premier Syariah. Nah, kemudian pada tahun 2015 launchinglah roadmap pasar modal syariah, yaitu untuk 5 tahun ya, roadmapnya jadi dari tahun 2015 sampai dengan 2015. Nah, launching ini beserta logo dan tagline pasar modal syariah. Nah, kemudian pada tahun 2017, OJK ini memberikan izin kepada manajer investasi berbasis syariah pertama di Indonesia, yaitu Patron Asset Management. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip fikih muamalah. Sebelumnya, penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, di mana muamalah ini merupakan hubungan di antara sama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalilnya, seperti itu ya. Atau kecuali ada dalil yang mengharamkan, jadi itu tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Dalam melakukan muamalah, manusia itu diberi keleluasaan untuk melakukan kegiatan namun wajib memperhatikan hal-hal yang dilarang. Jadi hal-hal yang dilarang itu tidak boleh dilaksanakan seperti itu. Kegiatan pasar modal termasuk dalam kelompok muamalah sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan syariah. Kemudian kegiatan muamalah yang dilarang dalam kegiatan pasar modal syariah itu seperti kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya itu mengandung unsur horor, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kedoliman. Seperti itu. Nah, jadi ilmu fikih ini ada ibadah, di mana ibadah ini hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan muamalah ini mengatur hubungan antara sesama manusia. Jadi hukumnya
boleh kecuali ada keterangan dalil yang melarangnya. Jadi investasi syariah di pasar modal ini boleh ya teman-teman. Kemudian next, yaitu tentang fatwa pasar modal syariah. Fatwa ini merupakan penjelasan atau penerangan di mana fatwa pasar modal syariah ini adalah penjelasan hukum syariah dalam suatu persoalan sebagai jawaban para ulama atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Fatwa DSN MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Jadi ada 3 fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah. Yang pertama itu fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua itu fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI 10 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang terakhir, yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 80 DSN MUI 3 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Kemudian next. Nah, ini merupakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI selain 3 yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi sudah sangat banyak ya teman-teman. Ini dari tahun 2000 tentang jual beli istisna, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan ijarah, dan masih banyak lagi. Kemudian masih ada juga Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ini sampai dengan poin 29 yaitu tentang sukuk wakalah di al-istismar. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi dan pemaparan terkait konsep dan perkembangan pasar modal syariah dari saya. Apabila ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.